Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sobat MF Official yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi kita di segmen kisah kita. Pada kesempatan kali ini adalah episode khusus untuk testimoni kesembuhan ya dari beberapa narasumber yang pernah kami hadirkan di tengah-tengah kita bersama. Mungkin semuanya sudah pada kenal ya, siapa muslimah solihah yang ada di samping saya ini. Beliau adalah Mbak Laras yang ada di episode Jin Bucin ya. Mbak Laras, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang gimana keadaannya? Alhamdulillah udah lebih baik sih. Gak kayak waktu sebelum di Ruqyah, parah banget. Sampai yang depresi mau bunuh diri lah. Tapi sekarang udah mendingan banget. Udah jarang depresi kayak gitu sih. Kalau depresi itu harus dilatih ya supaya tidak mudah stres. Yang paling mudah sebenarnya dengan menjaga pola makan juga. Karena di antara cara untuk menghilangkan depresi atau mengurangi potensi depresi adalah dengan menjaga pola makan dengan teratur ya, sesuai dengan pola makannya Nabi SAW. Misal kalau pagi ya makan makanan yang manis dan juga dingin, sifatnya panas dan dingin. Manis untuk tenaga ya nggak mesti manis juga, yang penting ada sifat panas dan dingin, harus seimbang. Jangan makan berat ketika pagi, makan nasi, apalagi makan mendoan pagi-pagi itu ya, rames itu kurang baik. Kalau untuk pola makan yang teratur untuk menjaga mood di hari itu ya. Mungkin paling bagus dengan minum probiotik. Minum atau makan probiotik. Ya, probiotik ya bisa pakai tempe, bisa pakai kurma seperti yang diajarkan oleh Dr. Zaidul Akbar ya, atau kalau kita punya ramuan namanya madu super probiotik. Itu juga bisa diminum tiap pagi. Terus malam juga kalau bisa ya enggak makan ya. Kalau malam biasanya makan jam 9 ke atas pasti makan. Jam 9. Soalnya lapar banget, gak bisa nahan lapar. Itu untuk mengurangi potensi depresinya ya. Tapi kalau untuk gangguan jinnya gimana, Mbak? Gangguan jinnya sih udah enggak, cuma kadang-kadang setelah di Ruqyah masih kayak ada yang denyut-denyut kayak gitu, pindah-pindah. Denyut-denyut ya. Kalau denyut-denyut sebenarnya enggak mesti gangguan jin, tapi itu bisa jadi karena masih adanya beberapa sumbatan-sumbatan di pembuluh darah itu. Boleh lihat lidahnya lagi? Boleh. Disingkap aja sedikit. Melet. Ya masih ada. Masih ada banyak sumbatan-sumbatan di pembuluh darah, yaitu nanti mesti lepaskan blok-bloknya, bisa dengan menggunakan teh pegagan. Teh pegagan atau dengan rutin meminum jeruk nipis ya, jeruk nipis ketika pagi sebelum makan apa-apa dicampur dengan air hangat. Baru nanti selisih sejam lah ya, nanti baru makan atau minum probiotik. Terus setelah di Ruqyah kemarin, apa yang Mbak rasakan, Mbak? Lebih kayak enteng gitu sih. Biasanya kan kayak punggungnya agak berat. Terus sekarang udah lebih kayak enjoy gitu sih. Untuk mimpi sebelum di Ruqyah sama Ustadz kan saya sering bermimpi yang ditemui sama jin ular, jin pocong, terus jin monyet. Alhamdulillah setelah di Ruqyah saya udah nggak pernah mimpi yang aneh-aneh sih, alhamdulillah. Gitu termasuk sih. Yang laki-laki buntung itu udah ada lagi? Iya, alhamdulillah udah nggak ada. Alhamdulillah. Keluhan-keluhan sebelumnya yang mungkin udah hilang semua apa? Kalau soal depresi kan urusan lain, nanti akan kita terapi lagi, tapi ya terapi untuk psikologis sih. Selain itu mungkin? Kalau misal jadi setelah saya di Ruqyah kan saya udah nggak bisa lihat ya Ustadz, udah nggak bisa lihat makhluk halus lagi. Jadi malah mereka itu kayak memberontak gitu loh, jadi sering jatuhin barang-barang di rumah, kayak marah kayak gitu. Cuma sama saya sih, lah biarin gitu. Cuekin aja sih sama saya. Oh, justru malah berontaknya ke penghuni rumah ya? Iya, terus juga ke lilik saya juga, ke tante saya juga.
Apa efek ke liliknya? Sering didatengin katanya sih. Sosok apa itu? Kurang paham sih ceritanya, saya belum ketemu lilik lagi, cuma lilik sih bilangnya sering didatengin kayak gitu. Terus pengen lepas juga lilik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Aslinya kan lilik juga Pak bangga gitu loh, punya apa ya, bisa jadi kayak kelebihan gitu. Sebenarnya sih bukan kelebihan, awalnya bangga, terus setelah melihat saya diruqyah sama Ustadz, terus merasa itu ternyata bukanlah suatu kebanggaan, justru malah apa ya, kayak penyakit kayak gitu Pak Ustadz. Jadi pengen dilepas juga gitu. Pada intinya sekarang Mbak Laras sudah merasa bebas ya? Iya. Udah enak. Alhamdulillah. Kalau dengar murotal, apa yang Mbak rasa? Masih sama? Udah adem. Dulu apa kalau nggak mendengar senang, kayak Al-Quran? ih apaan sih kayak gitu. Apaan sih? Terus kayak ih nggak ini banget. Enakan denger yang lagu-lagu K-pop. Dulu kan saya suka K-pop. Oh, suka K-pop ya? Iya dulu saya suka K-pop. Terus alhamdulillah sekarang udah move on lah. Oh, berarti ini mantan K-popers nih. Iya. Bener. Jangan-jangan jinnya dulu juga suka K-pop ya? Oh iya, terus juga kan dulu sebelum saya diruqyah sama Ustadz kan setiap saya melihat laki-laki yang ingin meminang saya kan saya selalu ilfil. Alhamdulillah sih sekarang udah nggak lihat laki-laki, udah nggak ngerasa ilfil lagi sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti sudah siap menikah sekarang ya Mbak? Alhamdulillah siap, insya Allah. Kriteria calon suami idamannya gimana? Kriterianya yang penting soleh, rajin ngaji, menuntut ilmu agama khususnya. Terus kalau bisa yang diutamakan yang punya hafalan Al-Quran. Terus yang kalau bisa sih mapan juga insya Allah. Yang udah mapan, yang punya pekerjaan tetap gitu. Ya. Terus kalau misal ada nih dari teman-teman pemirsa MF Official, kalau ada yang mau khidbah atau ta'aruf ke Mbak Laras, hubunginya kemana? Ke orang tua. Ke orang tua ya? Iya. Ya. Jadi jangan, kita tidak kasih nomor pribadi Mbak Laras, kalau mau langsung hubungi orang tuanya. Ya alhamdulillah, ini adalah sekelumit kisah dari Mbak Laras yang Allah mudahkan proses penyembuhannya, dan tentu proses penyembuhan ini butuh yang namanya perjuangan dan jihad. Kalau mungkin sekarang gangguan jin itu sudah hilang, jangan sampai bersantai-santai lagi. Karena ingat, jin itu penyakit yang punya akal pikiran. Mereka punya strategi, mereka punya tentara. Pasti akan mencari celah, ya, mencari celah kira-kira apa yang bisa dijadikan senjata terbaru untuk menyerang kembali. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, ayo senantiasa kita istiqomah dalam hijrah ini. Istiqomah dalam ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam memegang sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah setan-setan itu tidak akan pernah kembali lagi. Kalau mungkin tadi masalah denyutan, yaitu ya Syekh Muhammad bin Abdullah As-Sadhan dalam kitabnya mengatakan ketika jin sudah berhasil merusak organ dalam tubuh manusia, ya, ketika jin itu keluar tapi organ dalamnya tidak diobati, maka penyakit dalam organ dalam tubuh manusia itu ya pasti masih akan tersisa. Oleh karenanya pengobatan nabawi itu mencakup berbagai macam hal, baik itu ruqyah, baik itu bekam, baik itu terapi pola makan, pola hidup yang sehat, itu juga harus dijaga. Terutama pola tidur dan pola makannya Mbak Laras tadi, karena jam 9 malam ke atas masih makan berat ya, apalagi makan berat, itu yang menjadikan akhirnya ya tidak seimbang ya antara moodnya tidak seimbang di kehidupannya, khususnya adalah mood atau kondisi kestabilan emosionalnya ya, itu semua mempengaruhi. Baiklah, kita berdoa ya, semoga Allah senantiasa menjaga Mbak Laras dan melanggengkan penjagaannya selama-lamanya untuk Mbak Laras dan membebaskan Mbak Laras dari cengkraman jin dan juga setan hingga akhir hayatnya kelak. Nah, sekarang bersama kita ada Mbak Cici atau Mbak Sinta. Mungkin pemirsa yang setia di MF Official yang sudah menyimak dari awal kita
merintis YouTube ini pasti kenal siapa beliau, ya. Jin apa ya? Judulnya apa ya, Mbak? Ambiarnya Pengasihan Jin Ular. Nah, sekarang udah ambiar betulan ini, pengasihannya hilang. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu dari beberapa pasien-pasien atau sahabat-sahabat kita yang berhasil disembuhkan oleh Allah Ta'ala melalui perantaraan ruqyah syariah, melalui perantaraan Al-Quran. Bukan perantaraan saya, bukan. Al-Quran yang kita baca bersama-sama. Ya, jadi kalau siapapun yang meruqyah, ketika kita memang punya azam dan niat yang kuat, maka insya Allah akan Allah lepaskan selepas-lepasnya dari yang namanya cengkraman-cengkraman setan. Nah, sekarang kita mau dengar dulu ya kisah penuturan dari Mbak Cici, gimana perasaan beliau setelah diruqyah dan bagaimana kisah keluarnya si jin tersebut. Ya, mari silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dari pas terapi yang pertama itu Masya Allah perkembangannya ya Ustadz ya, saya merasa jauh lebih baik sekali. Dari mental pun yang tadinya saya rajin konsumsi obat psikiater sampai saya berhasil stop pada terapi yang pertama. Kemudian Alhamdulillah Ustadz melanjutkan dengan ruqyah yang kedua, dan itu qadarullah di fase yang kedua ini jujur itu lebih berat Ustadz. Jadi kemudian setelah itu saya yang misal tadinya kesurupan sehari 5 kali itu bisa jadi 25 kali. Kemudian jadi lebih sering berinteraksi, bahkan sama Vina pun setiap hari bisa ngobrol. Nah terus kemudian saya tetap harus ikhtiar. Karena saya sudah ditolong oleh hamba Allah, oleh Ustadz, oleh teman-teman, saya juga harus usaha gitu. Terus kemudian saya itu coba untuk terapi mandiri, kayak minum madu, prebiotik dari Arsyada. Waktu itu saya sebenarnya nggak sengaja Ustadz, kan saya order terus nyoba gitu, mau nyoba dulu, cuman setengah sendok aja, Masya Allah rasanya kayak kebakar, benar-benar seperti kebakar. Dan reaksi itu belum pernah saya rasakan sebelumnya saat saya minum herbal-herbal sebelumnya. Sampai kondisi saya pun tidak pernah seperti itu Ustadz. Saya sampai tidur di lantai ya Vina ya. Awalnya nyobain madunya, terus ternyata efeknya luar biasa ya Mbak. Pertama muntah dulu Ustadz, muntah masih bisa kendali, terus tiba-tiba Mbak Sintanya itu terbaring kaku, terus nggak bisa merem. Ya matanya terbuka, terus pandangannya kosong, nggak bisa merem, dan kaku semuanya ya. Nah, terus bisa ngomong. Ini madu yang terbaru ya? Iya madu ini yang saya minum. Enggak, maksudnya baru ngetur kemarin ini. Sudah saya ruqyah langsung. Kalau sebelumnya belum saya ruqyah. Yang ruqyah tim saya. Saya sama aja sih sebenarnya, siapa aja yang ruqyah. Coba sekarang diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu saya megang madu itu tangannya kaku, nggak bisa Ustadz. Minum pun disuapin sama Vina. Dan Nunu bilangnya Insya Allah sekarang udah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ditelan. Kalau dulu lidahnya kaku, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sudah perkembangannya sudah sangat baik ya. Sangat baik. Terus kalau mendengar murotal apa yang Mbak rasa? Nah ya tadinya setelah itu saya nggak bisa mendengarkan murotal. Rekaman pun tidak bisa. Saya beberapa kali mencoba untuk melihat Ustadz yang ruqyah itu, saya tidak bisa. Bahkan membaca bukunya Ustadz yang Risalah Pelupur Jin, baru sampai halaman 9, tangan kaku, nangis, marah-marah, bukunya maaf saya singkirkan. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa melakukan semuanya. Sudah bisa dengar murotal, udah bisa minum madu dengan kemauan sendiri, udah bisa lihat ruqyahnya Ustadz, Masya Allah. Dan alhamdulillah udah kalau misal disuruh sholat tuh nggak rebutan gitu. Tadinya kan kalau disuruh sholat, sholat lagi. Jadi dia tuh rutin keluar masuk. Alhamdulillah sekarang sama sekali tidak ada itu. Alhamdulillah. Masa-masa tersulit pasca ruqyah ketika apa Mbak? Yaitu ketika sekalian nasihat bagi teman-teman yang sekarang mungkin masih berjuang untuk melepas diri dari cengkraman setan ya. Ya, jadi seperti ini, kebanyakan dari teman-teman yang sharing sama Sinta di grup, nah itu banyak sekali yang bilang setelah terapi, setelah ruqyah itu serangannya lebih dahsyat. Dan Sinta juga merasakan seperti itu, dan itu memang wajar seperti itu. Mestinya jin kita
apa namanya Ustaz ya, kita terapi. Ya, maksudnya kayak jin terus kemudian dia nyaman, kemudian merasa terusik. Nah, wajar saja kalau misal efeknya seperti itu. Jadi jinnya itu merasa tidak terima. Tapi apakah kita harus menyerah? Tentu saja tidak. Kita harus terus berikhtiar. Kita sudah dibantu oleh Roki, oleh peruqyah, tapi diri kita pun juga harus punya niat yang besar, harus punya ikhtiar yang besar juga. Makanya pas saya mendapat serangan-serangan itu yang bertubi-tubi, jauh lebih besar dari sebelumnya, saya coba ikhtiar saya juga harus lebih besar. Saya coba untuk terapi mandiri, kemudian jangan pernah takut untuk mencoba lagi kayak minum madu, minum ajwa, gasimi, minum kantasnya juga. Pokoknya sekalipun itu sakit, saya tetap harus berjuang, saya tetap harus berikhtiar. Terus pokoknya jangan pernah mengikuti kemauan jin untuk stop. Kita harus semangat ya, kita harus tetap percaya kalau misal ini adalah ikhtiar kita yang terbaik yang kita lakukan untuk mencapai kesembuhan. Jadi kesembuhan itu adalah kerjasama antara peruqyah dan juga diri kita sendiri. Kita tidak bisa semata-mata hanya mengandalkan peruqyah saja begitu Ustadz kalau menurut Sinta. Ya, bagus itu. Alhamdulillah kalau seperti itu keadaannya. Semoga Allah sembuhkan secara total. Amin ya rabbal alamin. Mungkin satu lagi ya untuk pengetahuan teman-teman sekalian yang ada di rumah. Kalau jin itu mau berpisah, ini kan jin nasab ya. Iya. Si siapa tadi namanya? Nunu. Itu siapa yang namain? Dia sendiri Ustadz. Ya si Nunu lah atau siapapun namanya. Ketika dia mau pisah, apa yang Mbak rasa dan ciri-cirinya gimana sih dia itu ketika keluarnya? Nah itu kan hampir setiap hari saya berinteraksi sama dia, ngobrol sama Vina juga. Nah kalau misal ada sesuatu hal yang saya lakukan dan dia tidak suka, dia bilang gitu. Kemudian kita coba untuk nasehatin, apa kamu nggak takut masuk neraka? Berulang-ulang kali itu setiap hari Ustadz, setiap hari. Setiap kita mau sholat, setiap kita mau sholat kita nasihatin, ayolah sholat, ayolah kalau misal kamu kayak gini terus kamu dibakar di neraka. Tapi kalau kamu mau bertobat, bisa saja kita insya Allah kita dipertemukan di surga kalau kamu memang sayang sama saya. Saya bilang seperti itu kan, dan jujur aja. Percakapan paling sedih ya tadi malam itu pas dianya jawab pakai bahasa Jawa ya Ustadz ya, saya juga pengen keluar tapi saya tuh punya bos, saya takut nanti saya dibakar sama bos saya. Terus kita nasihatin lagi, bos kamu itu dan kita semua itu Allah yang ciptakan, tidak usah takut sama siapa-siapa, Allah tuh maha pengampun lah. Tapi aku nggak mungkin masuk surga, dosanya udah banyak banget gitu. Terus bisa insya Allah bisa. Terus dicoba syahadat dan itu memang berat banget. Dan itu dipermudah Ustadz. Yang tadinya saya muntah-muntah sampai sakit banget, dan itu dia juga berusaha untuk keluar tapi memang susah. Kemudian dibantu sama madu dan dia mau, iya dibantu sama madu. Kita minum madu untuk pertama kalinya, saya mau minum madu itu, dibantu madu. Terus dia bilang, saya mau keluar tapi nggak lewat mulut karena itu bakal nyakitin kamu, saya mau keluar lewat air mata. Dan itu nangisnya yang Masya Allah banget, nangis, zikir keluar, ya itu memang prosesnya agak lama. Dan setelah itu saya yang nangis kejar sampai tengah malam, sampai mungkin tadi pagi, kayak nggak tahu kenapa ya Ustadz, kayak ada rasa kehilangan gitu. Tapi alhamdulillah saya ikhlas, tapi kayak ada rasa sesuatu yang hilang seperti itu. Alhamdulillah ya. Oh iya, pas muntah itu, muntahnya ada darahnya, keluar darahnya ya Vina ya. Terus Mbak Cici tuh terlihat kayak kesakitan bagian sini juga. Iya. Matanya sering pegel nggak? Mata. Ya waktu pasca ruqyah itu. Iya, mata sakit banget sebelah sini. Mata sakit, kaki juga. Terus kayak kalau mau tidur saya rendam pakai air garam. Tapi sekarang udah hilang semua ya? Alhamdulillah. Nah, itu sebenarnya saya juga antara percaya nggak percaya, makanya pengen dicek sama Ustadz apakah bener udah keluar. Oh ini mau dicek? Menurut Ustadz udah belum? Karena kayak, kok bisa gitu loh Tat? Iya. Yang tadinya harus ke rumah dulu, harus orang tua dulu. Iya, Allah mudahkan karena kemauan dan jihadnya Mbak Cici ya. Salah satu yang saya tekankan itu cepat menikah. Kalau belum menikah,
batasi interaksi dengan ikhwan-ikhwan yang bukan mahram ya. Insya Allah. Siapapun itu, kecuali memang untuk keperluan pengobatan, tapi harus didampingi sama teman-teman. Ya. Insya Allah. Ya, ini kita kan banyak orang di sini. Iya. Ya. Dan pokoknya dijaga itu ya, paling dijaga itu. Ingat tipe jin yang ngikut Mbak Cici sejak lama ini ibaratnya bukan jin yang biasa, Iya. bukan jin gorong-gorong, Iya. bukan jin gelandangan, Iya. tapi dia jin yang terlatih dan sudah paham betul tentang sisi-sisi lemah manusia. Iya. Bahkan ingat, mereka itu pintar sekali yang namanya mengambil alih perasaan manusia. Betul sekali. Gimana kita tahu? Kita bisa lihat tipe-tipe karakter jin yang hebat, karakter jin yang tipenya menengah ya, menengah ke atas, itu biasanya suka bersandiwara atau berpura-pura menjadi anak kecil supaya kita iba. Kadang mereka itu ada yang berkata, aku ini sudah nggak punya orang tua, aku dibuang sama orang tuaku di dasar sungai, aku dibuang orang tuaku di gua ya, sehingga kalau aku keluar dari kamu, aku sama siapa? Akhirnya kita iba, mungkin ingat adik kita, ingat anak kita, ingat siapa lah ya, sepupu kita yang masih kecil, masih bayi. Jadi seakan-akan nempak awak, padahal itu kan jin. Iya. Itu kasus-kasus demikian sering sekali terjadi di kalangan kita. Itu kalau di ruqyah kayak gitu prosesnya. Dia mengatakan punya bos, takut dibakar, namun hakikatnya dia itu yang mempunyai ilmu yang tinggi. Hanya mengatakan saja bosnya iblis lah ya, ifrit lah. Padahal emang dianya, berarti drama gitu ya Ustaz Ya ya? kalau jin yang kecil, yang asli ya, jin asli yang masih kecil itu nggak seperti itu keadaannya. Ya, kondisinya dia nggak bisa sampai seperti itu, sampai bicara di lidah atau mengecoh para peruqyah, mengecoh orang yang sedang diruqyah juga. Ya, bahasanya ya dan panjang, nanti akan kapan-kapan ada kajian khusus masalah itu ya. Masya Allah. Mereka memang pintar menyelinap karena tipe jin seperti itu adalah jin toyar ya. Jadi tipe jin toyar atau jin angin seperti yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, disahihkan oleh Syekh-Albani rahimahullah taala. Mereka sama seperti angin yang sifatnya itu seperti angin, bisa beradaptasi dengan berbagai macam cuaca atau keadaan. Kalau dingin, nyelimutinya bisa ke area paru-paru, ke ginjal. Kalau panas, mereka bisa masuk ke area liver, ke area jantung, ya. Dan wallahu a'lam bishawab, malah saya khawatir mereka sembunyinya di pembuluh jantung, Mbak. Memang mungkin dia pamitan ya dengan suasana yang haru, mengharukan sekali ya. Iya, dia pamitan. Tapi tenang saja, ini sudah sangat-sangat melemah. Dengan Mbak bisa minum probiotik dengan lancar, itu menunjukkan bahwasanya Mbak Cici sekarang sudah bisa mengendalikan diri sendiri, lebih menguat, lebih bisa mengkontrol dirinya, mengontrol diri sendiri. Dan ini adalah awal yang baik untuk kemudian jin itu benar-benar lepas secara total. Karena ingat, yang ada yang kemarin kita tangani itu bukan hanya si Nunu. Iya. Nunu mungkin yang berlaga seperti anak kecil. Yang namanya jin anak kecil, ular, nenek-nenek itu adalah satu kesatuan. Iya. Satu kesatuan yang terpadu ya. Dan itu di bawah satu komando ifrit yang pernah mengadakan perjanjian dengan para leluhur-leluhur yang lama. Ingat, dalam Islam kita harus paham apa tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan banyak sekali dalam Al-Qur'an, di antaranya ya surat Al-Mu'minun 115, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka kami ciptakan kalian itu hanya untuk bermain-main saja, sedangkan kalian tidak kami kembalikan kepada kami? Makanya
para pepatah Jawa Muslim mengatakan orang Jawa itu pasti paham yang namanya sangkan paraning dumadi. Ya, apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Kita mesti paham sebagai selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, apa kewajiban hamba. Jangan sampai kita banyak menuntut hak tapi lupa kewajiban kita selaku seorang muslim. Selaku seorang muwahhid, orang yang berusaha, orang yang betul-betul menjaga, mengesakan Allah Azza wa Jalla, baik dalam hati kita, perasaan kita, tindakan kita, atau amal nyata di kehidupan kita, maupun pada prasangka-prasangka kita. Insya Allah Mbak selalu berhusnuzan pada Allah Azza wa Jalla, itu yang akan menjadikan mereka itu sangat-sangat melemah dan melemah. Insya Allah Ustaz. Nah ini sudah baik, sudah baca murotal, sudah tidak ada reaksi. Yang reaksi menurut sebagian dari kita kan reaksi yang ganas. Pada hakikatnya merinding, ketenangan, bisa tidur nyenyak, habis itu sholatnya jadi rajin, itu juga termasuk reaksi, cuma reaksi yang baik. Ya, adapun yang kesurupan reaksi yang baik juga, karena apa? Kita berhasil menjebol benteng pertahanan jin yang berusaha bersembunyi di dalam diri manusia. Tapi hanya yang kita ini reaksi paling dasar lah ya, bukan reaksi tujuan puncak kita, bukan itu. Tujuan puncak kita dari reaksi ruqyah yang kita lakukan, yaitu ketika Mbak sholatnya rajin, tidak perlu disuruh-suruh. Puasa bisa rajin juga, sholat malam juga rajin, baca Quran juga rajin. Ini yang menjadi reaksi yang paling sangat-sangat kita harapkan dari ruqyah itu. Saya pikir semalam udah pamitan. Makanya saya katakan udah drama banget Pak Ustaz. Itu kalau pamitan dramatis ya, kayak gitu. Kok Mbak masih ngerasa kehilangan, ditinggal mati sama anggota keluarga? Iya. Kalau gitu dia cuma mau ngerjain Mbak saja. Sampai darah loh itu Ustaz yang keluar, tapi tetap. Ya, itu memang ibaratnya kalau kita mau meminjam istilah dari Syekh Riyad As-Samahah dalam kitab beliau. Jadi ketika jin itu masuk menyelinap ke sebagian organ-organ tubuh, itu di situ ada bekas-bekasnya. Jadi darah itu adalah bekas jin yang memang pernah ada di situ. Supaya suka Naruto enggak? Kaget. Enggak. Nanti lihat aja ya. Kalau ini analogi sederhana saja sih, tapi jangan dijadikan patokan. Iya. Analogi sederhananya, kalau teman-teman tahu ayahnya Naruto, Yondaime Hokage, Minato Namikaze, itu kalau mau mengeluarkan jutsunya namanya Hiraishi no Jutsu, itu punya kunai khusus. Kunai segitiga itu. Oke. Itu untuk teleportasinya, kalau kunai itu nggak ada ya nggak bakal bisa ke situ, karena kan disebar tuh, Jadi cepatnya mereka berpindah itu ya ngikuti kunai itu kayak senjata khas ninja itu, ngikuti kunai yang ada di tempat-tempat yang sudah dipasangi. Ya. Wallahu a'lam bishawab, karena saya belum pernah ke Jepang, apakah jurus itu memang betul-betul ada atau tidak. Tapi hakikatnya memang sihir itu seperti itu kerjanya. Jin yang ada di tubuh manusia hampir menyerupai hal demikian. Oleh karenanya, yaitu seperti yang saya jelaskan waktu tadi, saya jelaskan Mbak Laras, memang jin mungkin sudah keluar, sudah mati, tetapi bekas-bekas yang mungkin ada di organ tubuh manusia, ya, itu juga harus kita hilangkan dengan beberapa asupan-asupan makanan yang bernutrisi dan bermanfaat untuk menghilangkan penyakit-penyakit di organ tersebut. Ini saya bukan maniak Naruto, tidak. Dulu saya waktu sebelum mondok, saya memang suka hobi koleksi komik, ya, dan gamers juga. Masya Allah. Gamer. Itu analogi yang mungkin bisa diterima oleh akal, tapi juga jangan dipercaya 100% ya. Seperti apa hakikatnya kita tidak tahu. Mereka berpindahnya cepat sih, yang namanya toyar itu. Makanya coba kita ruqyah, siapa tahu si
siapa tadi? Nunu Atau siapapun itu, teman-teman yang ada di dalam tubuh Mbak Cici benar-benar Allah keluarkan secara sempurna. Gitu ya. amin ya. Tenang aja, ini efek Mbak datang ke sini yang sekarang sama yang sebelumnya Sudah berbeda ya kita Ustaz? rasakan sudah sangat-sangat jauh berbeda. Alhamdulillah. Iya. Jadi apa ya istilahnya, pengasihannya sudah melemah. Siang ular itu ya. Nanti akan saya ruqyah melalui perantaraan madu ini ya. Karena bahan-bahannya juga bermanfaat untuk mengeluarkan bekas-bekasnya ya, berupa angin atau sumbatan darah, pembuluh darah, atau mungkin virus-virus yang mungkin masuk dibawa oleh jin tersebut ya. Ada beberapa ayat-ayat khusus untuk pengeluaran jin toyar, akan saya bacakan insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati dhikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib لهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ضرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء وما والنهار وما أعوذ بالله العظيم الذي لا شيء أعظم بكلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر الحسنى ما من شر ما خلق وما أطيق شره ومن شر كل ذي شر إن ربي على صراط مستقيم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين السبع وما أقلت ورب الرياح وما أضرت ورب الشياطين وما أضلت أنت المنان ذو الجلال والإكرام تأخذ للمظلوم من الظالم حقه فخذ لي سنتان في فخذ لي سنتان في فخذ لي سنتان في سلاسه ممن ظلمها في سلاسه ممن ظلمها اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين السبع وما أقلت ورب الرياح وما أضرت ورب الرياح وما أضرت ورب الشياطين وما أضلت أنت المنان ذو الجلال والإكرام تأخذ للمظلوم من الظالم حقه فخذ لي سنتان في سلاسه ممن ظلمها
fakhudh li sintan fi salasih mimman balana. Tanya udah keluar. Udah. Tanya udah keluar. Tanya udah keluar. Nggak usah bohong lah. Sana keluar aja sana. Kita udah tahu tipu daya kamu. Sekarang keluar yang benar-benar, yang sungguhan, jangan bohongi lagi. Masih bohong, saya tahu. Allah yang kasih tahu saya. Allah yang kasih tahu saya, kasih tahu Mas Anton, kasih tahu Mas Imam, kasih tahu semuanya. Kalau kamu masih bohong, kalau kamu mempermainkan saudari saya ini, saudari kita semua. Cici enggak sendiri. Kita semua berusaha gimana caranya Cici sembuh dan lepas dari cengkraman kamu. Katanya sudah tobat. Tobat jangan buat main-main lah. Ayo kamu keluar di hari Jumat yang mulia ini, Allah terima tobat kamu. Allah terima tobat kamu. Ingat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan ya Muhammad pada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, tadi siapa yang teriak-teriak tadi? Yang teriak-teriak siapa tadi? Nunu bukan? Kenapa teriak-teriak? Kemarin melo, sekarang teriak-teriak beringas. Udah sana keluar. Pokoknya jangan drama di sini. Saya tidak mempan di drama-dramai. Allah yang kasih taufik kepada kita. Sana keluar ya. Atau mau diminumin? Mau? Yuk minum bareng, saya minum nih. Bismillah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi 5 sendok ya. Ya. Nah. Sampai habis. Pinaka mau, ana mau, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mbak Sinta udah bagus kok, Mbak Cici udah bagus pengendaliannya, ayo. Lagi. Lo nggak mau keluar sih? Lagi. Udah cepat keluar aja. Minum aja tak udah. Sampai habis nih 1 botol. Enggak Pak, enggak juga. Hah? Masih banyak 1 galon di kantor tuh. Minum. Ya Allahu Akbar. Minum. 2 lagi. 2 lagi. Jadi ilmu pengasihan yang memang sudah ditanam ya, ditanam oleh mungkin leluhur-leluhur ya. Itu kalau misal sekali ruqyah hilang, saya tidak katakan mustahil ya, tapi agaknya jin itu bandel. Dia sudah kadung seneng sama orang tersebut, makanya kita lebih dahulukan curiga kita, bukan seuzon, bukan curiga atau waspada. Jangan-jangan jin tersebut bohong, nyata kan? Makanya jangan sekali-kali kita berpatokan jin sudah Islam berarti sudah keluar, belum tentu. Nunu juga sudah bersahadat ya. Kemarin katanya bisa syahadat. Nunu syahadat kemarin. Iya. Coba syahadat gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kok nggak keluar? Allah nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar, Nunu. Berisik dah, diam, nggak usah nangis. Ya makanya jangan sekali-kali berpatokan dengan omongannya jin. Karena Nabi SAW bersabda, ya, ketika Abu Hurairah diganggu sama jin yang menurut sebagian hadis wujudnya itu ghulamun muhtalim. Ghulamun muhtalim bukanlah orang dewasa, wujud anak-anak yang baru beranjak remaja, baru beranjak dewasa, berarti masih kecil. Ya, bukan anak-anak banget, bukan juga wujud orang dewasa. Itu kata Nabi SAW, sekali ditangkap Abu Hurairah, dia masih menipu. 2 kali masih menipu. 3 kali ditangkap ngajarkan ayat kursi, kata Nabi SAW,
pada hari itu dia jujur, tapi ingat fahuwa kadub. Ini kalau dalam ilmu gramatika bahasa Arab, kadub ini adalah sighah mubalaghah yang artinya sangat-sangat pendusta. Makanya ketika kita berinteraksi dengan jin, kita dakwahi sekedarnya saja, masuk Islam. Ya, perkara keluar mau di mana terserah kamu. Karena dia nanti akan berkelit. Enggak punya rumah lah, enggak punya keluarga lah, enggak punya ini, enggak punya itu. Kita lebih pentingkan saudari kita yang manusia, yang kelihatan ini, bukan jin yang enggak kelihatan. Jin mau kemana terserah, yang penting keluar. Tugas kita menyuruh dia keluar secara tegas, tapi lembut. Ingat ya, tegas bukan berarti kasar. Kalau kasar ya salah. Tapi tegas dan lembut, kita bijak di situ. Juga jangan terlalu lembut, akhirnya jadi kemenyek, mudah dirayu oleh jin. Terlalu berlama-lama berinteraksi dengan jin ini juga hal yang sebenarnya banyak dikritik oleh guru-guru kita, ya, para ulama-ulama yang pakar di bidang ruqyah syariah. Karena keadaannya akan seperti ini. Tadi kalau kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya jin ini akan menipu kita. Dia seakan-akan keluar, namun hakikatnya masih ada di dalam tubuh Mbak Cici. Sebenarnya keadaan mediator yang digunakan mediumisasi, tahu ya? Iya. Ya, itu hakikatnya seperti ini. Seakan-akan jinnya keluar, tapi masih ada di dalam tubuh orang tersebut. Kalau jin itu benar-benar keluar, niscaya orang itu akan susah dirasuki jin di hari-hari berikutnya. Minum lagi. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mbak Cici, ayo, ini tubuh Mbak Cici. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mbak Cici. Jangan kasih ruang jin itu beraksi ya. Ya. Karena naudzubillah, saya bukan sombong, bukan mau sok lebih hebat dari siapapun. Tapi karena dulu saya sering mengawal guru saya ketika mengobati pasien-pasiennya, ya, maka saya sedikit tahu bagaimana ketika jin itu ikut menyelimuti omongan-omongan dari orang yang dia rasuki. Makanya tadi saya sudah katakan ini belum keluar, masih ada. Intonasinya cepat sekali, nggak seperti biasanya, Mbak. Iya kan? Dan intonasi cepat itu efek dari sini, Mbak. Deg-degan. Iya kan? Iya. Deg-degannya luar biasa. Tapi sebenarnya itu adalah proses pengeluaran, Mbak. Jadi tenang saja. Alhamdulillah. Nanti kalau Mbak Cici menikah, punya putra, putri yang soleh-soleha, lepas semua gangguan. Coba lihat tangannya. Kiri. Kelihatan sih. Masih ada. Sininya nggak nyeri kan? Enggak ya? Enggak. Ya udahlah. Kaki paling. Kaki. Kalau kaki, Mbak siapa? Vina. Mbak Vina, pegang sininya Mbak Cici. Dikosok dulu. Baca bismillah. Tiupin. Tempelin di sini. Tunggu agak ke bawah dikit. Tulang pinggul ya. Bawah lagi. Baca Fatihah, Mbak. Pelan aja. Kulhu falak anas. Ini aja ya. Nanti insya Allah kita jadwalkan khusus Mbak Cici. Mungkin langsung ke tanah kelahirannya ya. Iya. Memang untuk saat ini harus sabar. Ini sudah lemah. Buktinya Mbak Cici nggak yang sefrontal yang waktu itu. Tapi ingat, walaupun dia sudah lemah, untuk bisa keluar betul-betul, ya jangan bermesraan dalam tanda kutip ya, atau terlalu percaya dengan apa yang si Nunu apa siapa namanya itu bisikan ke dalam hati Mbak Cici ya. Iya. Gimana cara pengeluarannya? Justru ketika Mbak Cici tidak berkomunikasi dengan mereka,
berusaha untuk menepis seluruh apa yang mereka katakan, itu mereka akan energinya akan sangat lemah dan redup, bahkan mati. Insya Allah. Ya, karena cukuplah hujah kita sudah ditegakkan, ya, peringatan kita sudah ditegakkan di awal-awal ruqyah. Jadi kalau misal masih seperti itu, sudah kita tidak perlu ada negosiasi lagi, kita serang. Nanti di antara tanda-tanda keluarnya, ketika memang jin itu memang sudah lama hinggap, apalagi pernah melalui minuman atau ritual-ritual lain, kita minumkan misal seperti MSP dan beberapa herbal-herbal lainnya, itu maaf sekali, keluarnya justru nanti lewat feses, lewat BAB, dan bentuknya tidak umum. Keluarnya bentuknya itu tidak umum. Saya tidak perlu menggambarkan kayak bagaimana ya. Jadi sekarang istiqomah, sabar. Sekarang sudah bagus, ya. Nanti insya Allah akan kita ikhtiarkan lagi. Mungkin datang ke tanah kelahirannya Mbak Cici. Masya Allah. Gitu ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, ini teman-teman, kita doakan ya, semoga Mbak Cici cepat sembuh, cepat dapat jodoh yang saleh, yang bisa membimbing Mbak Cici menggapai keridhaan Allah Azza wa Jalla. Amin. Bersama kita sekarang ada Ibu Neti dan juga suaminya, ya. Dan ibu ini mungkin baru-baru kemarin ya kita ruqyah di episode jin sakit kepala. Jadi Ibu Neti ini sejak awal gangguannya itu sering sekali mengeluhkan sakit kepala hingga keliling berobat di mana-mana, dari klinik satu ke klinik lain, masih belum ada perubahan karena memang secara medis penyakitnya tidak terdeteksi. Sekarang kita mau tahu ini kisah dari Ibu Neti setelah diruqyah, apa yang beliau rasakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu waktu setelah ruqyah kemarin, apa yang Ibu rasa, perubahannya apa, gangguannya bagaimana? Alhamdulillah setelah diruqyah sudah ada perubahan. Alhamdulillah sekarang saya lebih bersemangat lagi dalam beribadah dan merasa enteng ya badannya. Terus dalam ibadah itu lebih senang. Yang tadinya mungkin saya kalau sholat itu terasa berat, alhamdulillah sekarang terasa ringan dan bersemangat, terus senang beribadah. Dan alhamdulillah untuk bangun tidurnya sekarang saya udah enakan. Yang tadinya mungkin kalau bangun itu badannya pada sakit, lemes, terus kadang keluar lebam kayak hitam-hitam di badan. Sekarang alhamdulillah setelah diruqyah Pak Ustadz, saya merasakan tidurnya enak, nggak direp-repi lagi, terus kalau bangun juga badannya enak, nggak terasa capek. Biasanya kan capek, lemes, terus kayak habis berkelahi seperti itu loh. Sekarang alhamdulillah sudah enakan. Ya mungkin ada sedikit kadang dorongan-dorongan yang untuk marah juga sudah berkurang sekali. Alhamdulillah. Kalaupun makin mesra ya sama Bapak Bu? Alhamdulillah. Terus sakit kepalanya gimana? Iya, itu kadang terasa, terus sampai kayak gitulah. Kalau saya kan biasa bilangnya teng-tengan kayak gitu ya. Teng-tengan ya? Iya, saya sama suami kadang biasa ngomongnya teng-tengan gitu. Tapi alhamdulillah kalau itu seperti itu, terus saya tarik nafas, terus istighfar, saya berusaha mengendalikan diri, alhamdulillah reda. Seperti itu, alhamdulillah sudah. Nah sekarang ini sakit kepalanya mereda atau enggak? Alhamdulillah mereda, walaupun kadang tiba-tiba sakit. Iya, yang ini yang habis jatuh itu, yang terbentur ini. Oh, yang habis jatuh. Oh, itu sih efek jatuh sih sebenarnya. Ya, itu efek jatuh. Kebentur ya? Iya. Iya, itu efek dari benturan itu, bukan dari jinnya insya Allah. Kalau rep-repan ketindihan udah enggak sama sekali ya? Alhamdulillah. Nah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Ya, ini alhamdulillah. Insya Allah nanti kita main-main ke Jipang gitu ya. Karanglewas kita survei. Katanya ada tempat apa di sana itu? Petilasan ya. Semoga Allah sempurnakan kesembuhan untuk Ibu Neti, disempurnakan juga penjagaannya, dan juga
dihilangkan seluruh penyakit-penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu pengalaman dari Ibu Neti ya. Setelah diruqyah, Ibu sudah tidak lagi ketindihan ketika tidur, bahkan lepas ya bibit-bibit kista lah yang ada di rahimnya. Kemudian sudah tidak jengkel lagi ke suaminya. Hanya saja PR-nya ini adalah yang sakit kepala ya Bu ya. Sakit kepala. Memang kista yang jika misal masih ada akar-akar kista yang nyisa di rahim ya, masih bercokol di situ, itu juga salah satu potensi kuat yang menyebabkan seorang wanita itu akhirnya punya sakit kepala bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Dan di situ pula yang menjadi markas persembunyian bangsa jin. Oleh karenanya kita mesti telusuri. Mungkin nanti akan kita silaturahim ya, kita akan kunjungi, kita silaturahim ke Jipang, Karangluas, tempat di mana Ibu Neti tinggal. Dan kita mungkin akan cek, jangan-jangan ada salah satu keluarganya yang mungkin punya gangguan yang sama seperti Ibu Neti. Dan itu nanti akan kita obati juga bersama-sama dengan Bu Neti, dan semoga bisa menjadi jalan kesembuhan untuk Bu Neti maupun di keluarga yang memang ada gangguan yang hampir mirip seperti Ibu Neti. Ya alhamdulillah, inilah beberapa pengawalan kami terhadap narasumber-narasumber yang kami undang dalam segmen kisah kita. Kami tidak akan membiarkan begitu saja hanya untuk tayangan, hanya untuk konten, habis itu kita lepas tanpa ada pengawalan lebih lanjut. Kita akan terus kawal insya Allah ya. Dan ini adalah beberapa narasumber-narasumber yang sudah mulai membaik. Baik Mbak Laras alhamdulillah malah sudah lepas ya. Tapi masih tetap kita kawal untuk menetralisir atau melepaskan trauma dan depresinya. Itu sebenarnya mudah sih, dari pola makan dan pola tidurnya itu sebenarnya ya. Kemudian Mbak Cici ini juga perlu pengawalan lagi, pengawalan lebih ketat dari kami, dari tim akhwat kami juga ada ya, yang nanti insya Allah akan kami tugaskan ngawal Mbak Cici supaya bisa lepas dari gangguan jinnya secara sempurna, dan juga Bu Neti. Bu Neti mungkin ini malah kita butuh untuk langsung pergi dan terjun langsung di lapangan di rumah beliau. Nanti menyusul juga Mbak Cici, mungkin kita juga harus pergi ke rumahnya. Nah nanti insya Allah kita juga akan terus mengawal beberapa narasumber-narasumber yang lain. Yang sembuh ya tetap kita ingatkan supaya menjaga zikir pagi petang, menjaga sholat 5 waktunya, menjaga hijabnya bagi yang muslimah. Ya. Adapun yang belum sembuh tentu akan kita obati secara maksimal. Gitu mungkin. Dan nantikan episode-episode kami yang lainnya di MF Official. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan untuk saudara-saudari kita yang sedang mengalami cobaan dari Allah Azza wa Jalla berupa gangguan dari jin maupun sihir ataupun al-ain. Arsadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.